Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi ya di video saya. Jadi di video ini kita akan bahas bagaimana untuk memulai Google Ads ya. Jadi pastikan Anda paham video ini sebelum Anda membuat kampanye iklan. Karena apa? Karena ketika Anda tidak paham ini, jelas kampanye iklan Anda akan ampas ya atau tidak ada isi, bahkan mungkin bisa salah fatal. Nah, jadi jangan sampai salah langkah ya di dalam memulai Google Ads ini. Yang pertama, Anda harus menentukan tujuan iklan Anda ini mau apa. Oke, apakah untuk branding kah? Berarti kan awareness ya. Awareness itu tidak ada em, semacam harapan untuk closing, tapi hanya sekedar untuk orang tahu bahwa kita ini memiliki perusahaan ini dengan nama ini, dengan layanan ABCD. Ya. Jadi tujuan branding atau awareness itu seperti itu kurang lebih. Nah, ada juga website traffic. Jadi maksudnya kita fokus bagaimana iklan itu bisa mendatangkan banyak pengunjungan ke website kita, banyak yang melihat website kita gitu. Dan ketiga yaitu purchase ya atau penjualan. Jadi fokus iklan kita itu bagaimana iklan kita ini bisa winning untuk menjualkan suatu produk atau jasa. Oke, jadi sebelum memulai iklan, pastikan tujuan Anda jelas ya. Jadi jangan klik dulu sebelum tujuan Anda jelas. Oke, dari bisnis Anda ini dengan menggunakan Google Ads tujuannya mau kemana? Mau ke awareness kah gitu ya? Mau ke banyak pengunjung ke website kah, yaitu traffic website ya? Atau justru purchase ya atau penjualan dari sebuah layanan bisnis Anda. Oke, jadi pertama pastikan Anda punya tujuan yang jelas. Ya. Nah, ketika kita sudah punya tujuan yang jelas, tentu kita harus menentukan jenis iklan, ya. Nah, jenis iklan baru kita tentukan ketika memang tujuan iklan kita sudah jelas. Ya, tujuannya dulu dong harus harus jelas ya. Barulah em, jenis iklan kita kita sesuaikan dengan tujuan kita tadi. Gitu ya. Jadi di dalam Google Ads itu ada beberapa jenis, tapi yang umum ada tiga ya. Ada Google Ads Search yang ini ya, ada Google Ads Display sama Google Ads YouTube ya. Jadi pastikan Anda memilih jenis iklan yang tepat begitu. Jenis iklan yang tepat bisa dipilih ketika apa? Ketika tujuan iklannya sudah jelas. Paham ya? Nah, kita langsung studi kasus ya ke contoh. Kita mulai dari Google AdSearch ya. Jadi Google AdSearch itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Jadi Google AdSearch itu adalah sebuah banner, iklan banner ya, yang nantinya muncul di website orang lain. Nah, seperti ini ya, BRI ini. Terus kemudian, nah ini juga saya kena iklan ya, semacam tema building gitu untuk website. Dan ini BUMN tuh, BRI, terus kita lihat apa lagi. Nah ini ya, ini juga iklan nih. Ini juga iklan, ya. Azko ini, ya ini juga iklan nih. Terus, nah ini iklan nih. Nah ini juga iklan nih. Ini iklan. Nah itu namanya Google Ads Search ya. Jadi, sorry, Google Ads Display namanya ya. Jadi iklan yang isinya banner untuk kita munculkan di website orang lain. Ya. Memang si Google yang mengaturnya, tapi jenis iklannya seperti itu. Ya, muncul kita punya banner, lalu kemudian muncul di tempat lain. Nah, itu namanya Google Ad Display atau biasa disebut GDN ya, Google Display Network. Nah, selanjutnya kita punya Google Ads Search ya. Jadi iklan yang tujuannya memunculkan website kita di hasil pencarian Google. Seperti ini contohnya. Misalkan saya mencari jasa pembuatan website, tiba-tiba iklan website saya muncul ke atas. Nah, tandanya iklan itu ada bersponsor. Seperti ini ya, bersponsor. Nah, ini artinya iklan dia naik ke atas itu karena iklan. Oke, jadi iklan kita hanya akan muncul atau website kita hanya akan muncul oleh kata kunci tertentu yang kita targetkan. Itu namanya Google AdSearch ya. Jadi Google yang berbasis pencarian. Dan biasanya untuk purchase ya atau target iklannya penjualan biasanya
ini lebih disukai oleh para pengiklannya karena mendatangkan konversi yang lebih optimal gitu. Nah, sedangkan untuk Google Display tadi, biasanya ini untuk awareness saja, untuk apa ya, branding, supaya orang-orang tahu bahwa misalkan ini ya, bahwa ada Bank BRI gitu. Nah, ini fungsinya seperti di TV. Di TV juga suka ada iklan kan, misalkan iklan marjan dan lain sebagainya. Nah, itu mirip mirip dengan di TV. Di TV juga tidak berharap purchase ya atau konversi penjualan, tidak kan. Nah, sama di sini pun begitu. Ini tidak berharap purchase atau penjualan, hanya sekedar branding bahwa oh iya ada BRI, oh iya ada misalkan ini apa lagi? Kita lihat ya ada iklan apa lagi. Nah ini, nih, oh iya ada ya obat batuk pilek gitu, gitu. Ada ya obat untuk optik gitu ya, optik nih. Oh ada ya optik ini. Nah itu untuk branding saja. Ya, biasanya Google Display ini digunakan untuk branding biasanya ya, lebih dominannya. Tapi memang ada juga yang menggunakan remarketing ya nanti tekniknya untuk konversi menggunakan Google Display. Tapi pada umumnya Google Display ini digunakan untuk awareness saja atau branding saja untuk orang-orang itu tahu bahwa kita punya brand ini dengan layanan seperti ini, gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada Google YouTube Ads ya. Nah, kita sudah sering ya kalau nonton YouTube misalkan di sini suka ada video iklan. Nah, itu namanya YouTube Ads. Jadi sama konsepnya seperti Google Display tadi, dia sifatnya lebih condong kepada branding untuk memberitahu bahwa kita punya bisnis A dengan brand A, misalkan dengan layanannya A, B, C, dan D dan seterusnya. Jadi kurang lebih condong ke sana. Meskipun Google Ads ini bisa nantinya untuk purchase ya, tapi memang perlu teknik-teknik tertentu yang lebih advance gitu. Untuk pemula, pahaminya adalah bahwa tadi display itu untuk branding, juga YouTube Ads juga untuk branding. Paham awalnya seperti itu dulu. Nanti kita bisa menggunakan optimalkan semuanya untuk purchase ya penjualan semua jenis iklan itu. Tapi memang lebih advance si tekniknya gitu. Nah, jadi paham ya, untuk memulai Google Ads pastikan tidak salah memulai ya. Salah memulai dalam artian pertama harus tepat dalam menentukan tujuan iklan sesuai dengan goals dari bisnis Anda. Keduanya, pastikan jenis iklan itu cocok dengan goals yang ingin Anda capai di dalam bisnis Anda ya, menggunakan iklan Google Ads ini. Oke, gitu aja untuk permulaan sebelum kita masuk ke teknis untuk membuat kampanye iklan Google. eh kita akan praktek di Google AdSense ya nanti. Mudah-mudahan dipahami. Anda harus paham dulu ini sebelum melakukan pembuatan iklan ya. Karena ini sangat fundamental. Anda bisa salah besar kalau misalkan tidak paham konsep ini. Terima kasih.